mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sebelum melanjutkan ibadat sabda, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan agar kita pantas dan layak mengikuti ibadat sabda ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa bagi negara kami yang sedang mengalami pandemi yang belum berakhir. Lindungilah kami dari segala penyakit dan berilah kami kesehatan. Bantulah orang-orang di sekitar kami agar mereka senantiasa sehat. Ya Tuhan, kami mohon agar pandemi ini segera berakhir sehingga kami bisa bertemu dan berkumpul kembali. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya kepada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang sangat dahsyat. Di seluruh dunia, hampir 200 juta orang terpapar dan 4 juta lebih meninggal dunia. Di Indonesia saat ini sekitar 2,5 juta orang terpapar, 2 juta sembuh, dan 70.000 meninggal dunia. Jumlah ini sangatlah besar. Masih belum jelas dari mana dan bagaimana virus ini muncul. Yang jelas, penyebarannya sangat cepat sebelum dunia siap menghadapinya. Banyak yang meninggal dunia tanpa kata-kata perpisahan. Tidak bisa memandang wajah korban setelah meninggal. Dan tidak bisa mengantar sampai ke tempat pemakaman. Tetapi sebelumnya, mari kita renungkan hikmat apakah yang dapat kita petik dari pandemi ini. Pertama, pandemi ini membuka mata kita bahwa hidup ini sangat berharga, lebih berharga dari apapun. Kedua, jangan hanya mengandalkan kemampuan manusia. Kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan tenaga kesehatan. Namun pada akhirnya kita akan berdoa dan meminta bantuan dari Tuhan.
Ketiga, kita menjadi lebih menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Yang pada awalnya kita sibuk dengan kesibukan masing-masing, dengan adanya pandemi ini, kita akan menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Sekarang kita memohon dan kita hanya bisa berharap agar pandemi ini cepat berakhir dan bisa beraktivitas lagi seperti dahulu. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bagi orang-orang yang meninggal karena pandemi, ya Tuhan, semoga arwah orang yang meninggal karena pandemi bisa diterima di sisi Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di dunia, ya Tuhan, lindungilah kami dari bahaya pandemi COVID-19 yang masih melanda. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga bagi pandemi ini, ya Tuhan, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti dahulu dan bertemu dengan orang-orang dekat kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Penutup, ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan anugerah-Mu kepada kami. Kami mohon berilah kami kesehatan selalu dan lindungilah kami dari segala macam penyakit, terutama dari pandemi COVID-19 ini. Berkatilah juga orang-orang di sekitar kami agar senantiasa sehat. Kami juga berdoa bagi seluruh negara di dunia yang masih mengalami pandemi. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir agar kami bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarga, teman, dan orang-orang dekat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus untuk mewartakan Injil Tuhan. Amin. Dah. Mau pas